97,4 Radio Sonora Jogja, 102,1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat siang sahabat Sonora juga smart listener. Saya gini hari yang istimewa untuk Anda ya. Di Kamis ini 22 Juni 2023. Dan luar biasa sekali, senang sekali ya di siang kali ini kita ketemu di program Family Talks-nya DP3AP2 Direksi Jakarta, dan ada juga dari Komisi DPRD Daerah Jakarta sebagai narasumber kita ya. Nanti kita akan berbincang sahabat Sonar juga smart listener seputar ajarkan anak tanggung jawab pada kebebasan. Nah, seperti apa nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk bertanya atau punya cerita berkaitan dengan gimana sih mengajarkan kebebasan untuk putra-putri Anda, boleh sekali. Silakan untuk teleponnya di 557762 ataupun WhatsApp-nya di 0817548320. Kita sahabat dulu narasumber kita. Ada Pak Sambodo SMIP dari DP3P2 dari SMA Jakarta. Selamat siang Pak Sambodo, apa kabarnya? Selamat siang Mas Hasta dan sahabat Sonora serta smart listener di Jogja. Sehat-sehat nih Pak? Sehat, alhamdulillah ya. Oke, luar biasa. Dan dari Komisi di DPRD dari Maju Jakarta ada Pak Nurholis Suharman SIP MSI. Selamat siang Pak Nurholis, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat-sehat. Salam sehat semua untuk sahabat Sonora dan pendengar Smart. Oke, wah. Ini siang kali ini temanya asik banget loh nih Pak. Ngomongin seputar tanggung jawab, mengajarkan anak tanggung jawab pada kebebasannya. Karena memang dunia anak-anak itu apa ya, asik, penuh keasikan, penuh kebahagiaan, dan penuh dengan ekspresi-ekspresi mereka gitu ya. Yang kadang sebagai orang tua itu di luar dugaan gitu ya. Ada ide aja itu anak-anaknya untuk bertingkah laku ataupun juga mengekspresikan karyanya. Nah, tapi seperti apa nanti sebenarnya akan hal tersebut ya sahabat Sonora berkaitan dengan kebebasannya kayak gitu. Nah, nanti akan kita bahas di perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Nah, kita langsung aja nih berkaitan dengan bagaimana cara orang tua itu untuk apa ya, dapat lebih istilahnya mengontrol emosinya saat menasihati anak untuk tahu akan rasa tanggung jawab ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Karena biasanya kalau sudah salah dah deh lupa semuanya ya. Yang biasanya berkata lemah lembut langsung desibelnya tinggi banget. Gimana nih Pak Nurholis atau Pak Sambodo dulu yang akan mengalih perbincangan kita di. Pak Sambodo nih. Pak Sambodo ahlinya dulu. Ahlinya dulu gimana Pak Sambodo? Pripun ini Kang? Jadi sebenarnya kita semua itu lagi belajar Pak. Ya semua itu kan kita punya anak aja. Jadi belajar dari anak kita kan gitu. Anak-anak itu sebenarnya kan jiwa mereka itu jiwa bebas. Jiwa merdeka kan benar. Gitu. Jadi mereka itu dengan kebebasannya itu mesti ada ide-ide aja. Ide-ide itu yang unik, yang kadang itu bagi orang tua itu apa menjadi suatu kesalahan. Iya kan? Tapi sebenarnya bagi anak itu mereka itu kan belajar dari pengalamannya, Pak. Mereka belum tahu salah dan benar. Nah, ketika membuat kesalahan itu, ya seyogyanya orang tua itu ya jangan emosi, Pak. Biasanya yang didahulukan kan emosi kan gitu. Tapi kesalahan itu harusnya direspon secara mewadai oleh orang tua untuk mengajarkan anak ini bertanggung jawab gitu atas tindakannya gitu. Oke. Ini lebih asik lagi kalau narasumber kita ada sisi ibunya ya. Iya, kebetulan ini semua cowok. Ya. Jadi ini kalau menurut pandangan dari kaum bapak ini ya, walaupun ini sebenarnya bisa juga di kalau perempuan biasanya seperti apa, kalau sang istri seperti apa gitu. Nah, kalau Pak Nurholis sendiri seperti apa nih Pak? Nanti bisa lagi Pak Sambodo. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara kebebasan ya, yang pertama kita bicara kebebasan dulu. Memang sebenarnya kalau kita namanya kebebasan itu kan mungkin orang taunya semau gue kan gitu ya. Iya, tapi kan bukan seperti itu yang menjadi pengertian kita, karena kebebasan itu adalah mungkin suatu privasi pribadi, tapi kan ada pribadi-pribadi yang lain yang memang harus dijaga kebebasannya juga kan itu. Jadi kalau kita bicara kebebasan bertanggung jawab pada anak, jadi menurut saya adalah karena anak-anak itu kan memang tadi sampaikan Mas Asta juga bahwa
punya kreativitas yang lebih kan gitu. Ya itu ya kreativitas lebih itu harus mengacu pada kaidah-kaidah norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi boleh kita melakukan sesuatu hal perilaku yang kreatif, tapi tetap ada norma-norma yang harus dijaga. Itu mungkin yang menurut saya kebebasan bertanggung jawab. Karena apa? Di sisi kita punya kebebasan, tapi orang lain kan juga punya kebebasan juga. Makanya itu apa yang kebebasan kita jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Itu mungkin yang perlu dipahami saat ini berkaitan dengan kebebasan itu sendiri. Jadi mulai dikenalkan juga ya Pak Nurholis juga Pak Sambodo. Oke, kamu itu bebas, tapi masih ada orang lain di sekitarmu nanti yang akan melihatmu atau itu akan berinteraksi denganmu, kayak gitu ya Pak Sambodo. Iya, jadi kebebasan itu ada batasnya nih, kan batasnya. Ada norma-norma sosial seperti disampaikan Pak Nurholis ya. Juga ada norma agama juga Pak. Ada peraturan-peraturan. Ketika anak-anak itu di sekolah mesti ada peraturan sekolah yang membatasi kebebasannya. Ketika di rumah ada peraturan yang di rumah kan gitu. Begitu juga ketika anak-anak atau remaja ini bersosialisasi di masyarakat mesti ada norma-norma sosial yang membatasi perilakunya. Norma-norma ini bukan ansek untuk membatasi kebebasan mereka, tapi agar perilaku anak itu menjadi baik gitu kan. Biar tidak melanggar kebebasan orang lain ini. Gitu. Gimana Pak Sambodo? Biar baik gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya, jadi gini Pak, kalau kita bicara kebebasan anak, jadi kan mungkin yang perlu kita ajarkan pada mereka adalah biar mereka melakukan aktivitasnya, tapi harus tahu sebab dan akibatnya, kan gitu kalau menurut saya. Jadi meskipun anak-anak masih kecil ya, misalnya kita bicara anak-anak itu kan sampai umur 18 tahun ya. Mungkin memperlakukan anak-anak yang mungkin masih balita dan yang mungkin sudah 10 tahun atau sudah sekolah itu kan juga lain berkaitan dengan memperlakukan arti kebebasan itu sendiri. Tapi yang jelas boleh saat mulai anak-anak harus kita ajarkan bahwa mereka mempunyai aktivitas pilihan itu harus tahu konsekuensinya. Gitu. Konsekuensinya itu bahwa kalau saya melakukan ini maka ada konsekuensinya seperti ini. Itu harus kita ajarkan. Ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya di situ. Jadi biar mereka juga belajar untuk menganalisa. Oh kalau seperti ini saya konsekuensinya apa dampak terhadap orang lain, terhadap saya diri saya sendiri, terhadap keluarga, itu kan mulai diajarkan itu. Ya, jadi bukan berarti itu kita kita biarkan begitu saja, tapi setelah mereka ada suatu kegiatan aktivitas, karena bebas ya, mereka kita beri keleluasaan untuk beraktivitas, tapi harus kita pahamkan juga bahwa kalau kamu seperti ini ada konsekuensinya seperti ini. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada mereka, anak-anak kita. Harus saya gitu. Oke. Diajarkan sebuah konsekuensi ketika mereka melakukan sesuatu gitu ya Pak Sambodo. Nah, ini kan sebagai orang tua nih, kadang-kadang untuk menuju penjelasan itu sudah emosi dulu. Nah, ini gimana Pak Sambodo? Ya memang sebagai orang tua juga ini harus harus juga paham bagaimana pengasuhan terhadap anak ini dilakukan kan gitu. Kadang anak itu melakukan kesalahan itu tidak merasa Pak, merasa itu salah kan gitu. Jadi kita marah aja mereka merasa benar Pak gitu. Makanya anak ini kan harus kita beri pemahaman yang baik kan gitu. Jadi sebagai orang tua ya jangan emosi dulu gitu. Kita harus berpikir cara anak-anak ini Pak. Anak-anak ini tujuannya apa toh kok melakukan kesalahan, penyebabnya apa kan gitu. Kita runut, kita tanya baik-baik. Setelah itu konsekuensi apa yang harus anak-anak tanggung gitu kan. Respon apa yang anak-anak harus lakukan. Misalnya ketika anak-anak remaja vandalisme gitu ya, mungkin mereka mengekspresikan seni, ada tembok kosong gitu kan, ekspresi seni, tulisan mural gitu kan. Tapi ini tembok milik orang lain, milik publik kan gitu. Nah, mestinya kan tidak ada respon yang memadai ya, tidak harus hukuman kan gitu.
Mungkin respon yang memadainya anak-anak ini harus diberi tanggung jawab untuk memperbaiki gitu kan tembok itu kan ketika ada vandalisme gitu. Jadi mereka akhirnya tahu konsekuensinya, Pak. Iya, sebuah konsekuensi logis yang harus mereka tanggung ketika melakukan kesalahan kan gitu. Oke. Ini ada yang bergabung, saya coba terima dulu ya, 557762. Halo, selamat siang. Selamat siang, Sonora. Iya, dengan siapa ini? Dengan Pak Amin di Imogiri. Pak Amin di Imogiri. Gimana Pak Amin? Selamat siang, Pak Nurkolis. Selamat siang Pak Amin, salam sehat. Sehat selalu, Pak Nurkolis juga sehat selalu. Amin. Ada Pak Sambodo juga ini. Ya, Pak ini Meki. begini Pak, mengenai anak ya. Soalnya kalau bisa memang harus seperti kayak dulu, digencarkan lagi tentang pelajaran budi pekerti di sekolahan. Nah, sementara ini kan sekarang budi pekertinya hilang. Nah, itulah. Jadi kalau kayak zaman dulu, zamannya Pak Harto itu anak mau sekolah pasti masuk ke rumah, assalamualaikum, mau pulang ya salim dan sebagainya. Nah, sekarang ini udah jauh tuh, kesananya udah nggak ada itu. Nah, itu dari didikan sekolah pun nggak ada. Biarpun orang tua ya juga memang harus juga mendidik gitu. Begitu aja Pak Nurkolis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana mending Pak Sombri sama Pak Nurkolis? Ini beda banget dengan ya perkembangan zaman ya Pak Nurkolis. Mungkin kalau zaman dulu sama orang tua itu sudah dilihat aja udah takut ya. Tapi sekarang beda lagi. Gimana nih kalau Pak Nurkolis melihat apa yang disampaikan Pak Amin? Ya, jadi kalau kita bicara budi pekerti ini kan penanaman sifat dasar manusia ya, sebenarnya anak-anak kepada anak. Jadi mungkin saya juga setuju dengan Pak Amin tadi, ada mulai diajarkan budi pekerti sejak dini kepada anak-anak. Nah, ini memang di era saat ini yang mungkin tidak ada batas-batas ruang di dunia ini, itu kan juga memang sangat diperlukan suatu pemahaman ya, karena memang sekarang itu kan masa budi pekerti kan bagi kita yang sudah usia 40-50 tahun ini kan memang sangat terasa sekali perbedaan antara saat dulu kita anak-anak dengan zaman sekarang itu kan. Nah, ini memang peradaban yang sudah mulai berubah, tapi kan sebenarnya kan menurut saya budi pekerti itu sebagai sikap dasar bagi kita yang harus ditanamkan kepada anak, meskipun nanti ekspresinya, aktivitasnya mungkin akan berbeda kan gitu ya Pak. Mungkin berbeda karena aktivitas anak-anak dulu dan sekarang kan berbeda. Sekarang misalnya hormat pada guru, kalau dulu kan mungkin setiap datang salaman, cium tangan, bedanya dibawain dituntun sampai ke parkiran kan. Sekarang itu kan udah lain, mungkin tingkat kedekatannya, rasa hormat itu kan mungkin akan berbeda dengan sekarang mungkin karena guru juga sekarang sudah mulai membaur biar ada suatu ikatan emosional yang lebih, tidak seperti ya sekarang kan pendidikannya kan lebih partisipatif ya. Nah, itu kan mungkin lebih berbahaya, sehingga sekat-sekat antara guru dan murid kan sekarang sudah mulai hilang ya, sudah kayak teman untuk cari curhat dan sebagainya. Ini kan mungkin cara menghormatinya kan akan berbeda juga. Nah, ini hanya ekspresi dalam rangka mengapresiasikan rasa hormat itu salah satunya. Tapi kan sebenarnya kan dasarnya itu utama menghormati. Misalnya kita kalau dulu ya Pak Guru harus selamat pagi Pak Guru, sekarang halo bro misalnya. Ini karena ada kedekatan, tapi karena ini bukan berarti itu menghina, tapi karena sudah ada komitmen bareng-bareng untuk kita sama-sama dalam rangka biar komunikasinya yang baik, itu kan mungkin juga nggak masalah. Tapi kan dasarnya itu rasa hormat, bukan berarti setelah ilmu atau nilai-nilai dasar yang diberikan kepada antara guru dan murid itu tidak jauh melenceng dari apa yang menjadi konsep utama pendidikan itu sendiri. Nah, tapi secara prinsip bagus ya budi pekerti, tapi harus ini sebagai suatu dasar sikap mental
anak-anak yang harus kita tanamkan pada mereka karena anak kita. Oke. Pak Sambo dong, gimana menanggapi Iya. dari Pak Amin tadi dengan beda zaman dulu bandingkan kayak gitu juga. Ya memang dunianya itu udah berbeda ya gitu kan. Tapi tata nilainya itu kan cenderung tetap, Pak. Rasa menghormatinya itu ada, tapi wujud kebudayaannya itu yang berubah. Tadi yang disampaikan Pak Nurholis tadi, dulu itu salaman cium tangan, tapi berikutnya ada COVID nggak boleh salaman. Tapi rasa hormatnya masih ada, tapi wujud kebudayaannya beda. Dulu menyapa selamat pagi Pak, sekarang halo bro kan itu rasa penghormatan, rasa keakraban dengan guru, ada kelekatan di situ. Jadi tata nilai itu cenderung pergeserannya itu sulit ya. Tapi wujud kebudayaannya, bentuknya itu bisa macam-macam Pak. Nah, ini yang terkadang antara generasi yang sepuh itu sama generasi yang muda itu ada gap di situ, ada perbedaan, ada miss di situ kan gitu. Saya juga setuju tadi budi pekerti itu memang harus di sekolah Pak. Itu bukan hanya diajarkan ya, tapi harus diteladankan Pak. Ya gitu. Diteladankan bukan hanya guru, tapi seluruh warga sekolah kan gitu. Jadi gurunya sudah sopan santunnya baik, etikanya bagus, tapi ketika security-nya, karyawan di sekolah tidak bertindak yang sama, maka siswa ini ada kebingungan, sikap yang baik, norma yang baik itu seperti apa kan gitu yang diperbolehkan gitu. Tapi bukan hanya di sekolah ini Pak, karena anak itu 8 jam itu juga di rumah gitu kan. Nah, berarti kan tanggung jawab keluarga dan juga 8 jam lagi itu di masyarakat. Masyarakat juga harus bertindak. Ada kontrol sosial di situ. Ketika ada anak-anak yang melakukan nyun sewu, ada semacam penyimpangan sosial, ini segera dikarohke kan gitu. Disopo aroh gitu kan ya. Dikarohke. Jadi sekarang ini kan warga kampung ya nyun sewu itu ketika bukan anaknya itu enggan untuk ngarohke kan gitu. Takut itu kan itu. Padahal anak itu bisa baik itu ketika seluruh warga kampung itu mengasuh bersama-sama kan gitu. Kan ada pepatah untuk mengasuh satu anak itu bukan butuh orang sekampung kan gitu. Jadi anak itu kan terbentuk dari dinamika sosial yang ada di rumahnya, bagaimana di keluarganya juga di sekolah kan gitu. Oke. Jadi harus bersama-sama ini Mas. Oke, saling mendukung untuk membentuk sebuah karakter anak kayak gitu tadi ya di sekolah, karena memang masih dunia anak-anak yang wajib mengenyam pendidikan. Kemudian di masyarakat lingkungannya seperti itu, dan di keluarga tadi ya Pak ya, itu juga punya tanggung jawab penuh kayak gitu. Nah tadi kembali ke pertanyaan awal saya, kadang di keluarga itu tadi Pak, kesabaran kita itu benar-benar diuji loh Pak. Kalau udah anak itu udah main kesana kemari, terus disuruh pulang susah, emosinya itu yang kadang-kadang muncul dulu. Nah ini berkaitan hal tersebut gimana Pak nih? Jadi gini Pak, memang itu kaitan pola asuh ya. Memang kita sebagai orang tua ya harus bisa memahami, harus kita pahami betul adalah bahwa anak-anak itu ya demikian, mempunyai aktivitas yang mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Pikiran anak-anak sama pikiran kita kan berbeda. Itu yang harus kita tanamkan. Jika kita tidak boleh emosi kan. Nah, itu yang pertama. Orang tua pernah jadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Itu juga. Makanya jangan disamakan pola pikir mereka itu dengan kita. Itu ya sebagai pengontrol aja Pak. Pengontrol emosi kita itu harus ditanamkan bahwa mereka itu ekspresinya sebagian. Karena memang ya kan nalar untuk perbuatan itu kan cukup berbeda dengan kita. Itu kita pahamkan demikian. Sehingga untuk emosi dan sebagainya saya tidak bisa. Meskipun juga sering kita itu mungkin emosi dengan anak-anak orang lain ya. Mungkin kalau merasa loh kok itu anak itu kok enggak apa ya, enggak dikendalikan, sering enggak disapa kalau memang buat kesalahan, tapi kan juga menegur sapa di forum yang besar itu kan juga mungkin sangat mempengaruhi
psikologis Psikologis anak, anak, ya. juga. Nah ini kan memang sering juga sebenarnya sering kan kita juga misalnya dalam forum-forum besar, pertemuan besar itu ada anak yang mungkin mengganggu ketentraman itu kan ada juga yang emosi ya. Ya mungkin karena ya belum itu aja. Mungkin karena udah lama nggak mengasuh anak. Istri saya itu kan udah lama sekali tidak mengasuh anak-anak, tapi lah itu hal seperti itu yang sering terjadi, tapi nggak perlulah dengan emosi apa kita udah pengalaman mengasuh anak sejak kecil. Oke, berarti ya memang harus benar-benar ditahan itu ya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan kita menyampaikan ke anak-anak. Nah, ini kalau dari anak sendiri Pak, ini kan yang anaknya itu, ya anaknya namanya kreatif banget ya Pak ya. Kadang-kadang kan diajak ngobrol kayak gitu, diajak diskusi kayak gitu. Mereka sering muncul sebuah pendapat-pendapat yang ya di dunianya gitu, dunia anak-anak kayak gitu. Nah, gimana kita itu sebagai orang tua untuk menghargai pendapat mereka yang mungkin ada yang itu nggak masuk akal atau itu nggak masuk ke apa yang menjadi aturan kita. Nah, ini gimana Pak sebenarnya kita harus menasihati mereka ketika mereka mempunyai pendapat sendiri gitu Pak Sambodo. Nggih. Jadi sebenarnya kan anak-anak itu berpendapat kan sesuai pengalaman hidup mereka nggih. Iya kan? Sesuai wawasan yang mereka dapat baik dari sekolah maupun dari pergaulan. Sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus menyelami keinginan anak itu sebenarnya seperti apa toh kan gitu. Baru kita memberi pemahaman kepada anak dan selanjutnya mengarahkan gitu, keinginan anak ini agar sesuai tadi norma-norma yang ada di masyarakat, di rumah, di sekolah kan gitu. Saya kira dengan pendekatan dari hati ke hati gitu, tidak pakai marah gitu ya. Nah, itu saya kira anak itu mau menerima Pak arahan-arahan dari orang tua, orang yang lebih dewasa. Tapi ketika kita masuk dengan emosi, ya biasanya defending dulu ini anak-anak ini. Kayak gitu ya. Ya kan, emosinya anak muncul dulu Pak. Kan gitu. Jadi kita mencoba ini ya Pak untuk menjadi seperti mereka juga gitu ya. Memahami seperti apa sih mereka ketika mereka beda pendapat atau punya pendapat sendiri berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi gini Pak Nur? Sebenarnya kalau kita pengen mengembangkan biar lebih berkembang, kita bicara kebebasan. Usahakan kalau anak itu curhat atau menyampaikan pendapat jangan dipotong. Kita dengarkan dulu. Ya, nah dengarkan dulu, mereka akan berekspresi dengan cara mereka berkomunikasi dan sebagainya. Kenapa? Itu akan menimbulkan rasa percaya diri pada anak dalam rangka mereka dalam rangka kembangan kebebasan tadi. Kalau kita bicara kebebasan berbicara gitu ya, berbicara. Mereka setelah itu sih ya penjelasan bisa dilakukan dengan tutur kata, bisa dilakukan dengan keteladanan. Nah, keteladanan kepada mereka, misalnya berpendapat tentang apa. Tapi yang jelas, kalau mereka berekspresi untuk mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya, jangan disela, biar mereka mengungkapkan secara lepas, dan kalau perlu diberi motivasi atau beri pancingan-pancingan pertanyaan biar mereka lebih keluarlah pendapatnya. Ini akan mempengaruhi besok ke depannya biar mereka juga ada rasa percaya diri, rasa bisa berargumentasi dan sebagainya. Ini kan perlu sekali untuk perkembangan berkomunikasi, bersosialisasi ke depannya. Menurut saya gitu Mas. Jadi beri kesempatan dia ya, jangan dipotong dulu. Apalagi dengan kata cah cilik ngerti opo. Ya. Apalagi sampai dibentak ya, seperti itu kan jangan. Ya. Gimana Mas Bodo? Ya, jadi anak-anak itu memang ide-idenya banyak ya. Itu sebenarnya kalau kita beri kesempatan gitu, kepercayaan kepada mereka untuk mewujudkannya, itu akan timbul rasa tanggung jawab gitu kan. Nah, dan selanjutnya akan timbul ide-ide kreatif yang lain Pak gitu. Tapi ketika ada ide kreatif langsung kita bantah gitu. Minim kita akomodir, tidak kita fasilitasi, akhirnya mereka itu akan cenderung anak jadi kurang percaya diri, kan? Akan kurang percaya diri. Selanjutnya ya mereka tidak bertindak apa-apa gitu. Akhirnya menjadi kaum rebahan. Ya kan? Sekarang itu kan anak-anak jadi ada istilah kaum rebahan. Jadi anak-anak yang sekolah sampai rumah cuma tidur, main HP gitu, tidak ada aktivitas yang lain gitu. Padahal anak-anak ini kan sebenarnya mereka banyak energi Pak. Ini kan perlu energi rilis gitu kan, untuk menyalurkan berbagai energi mereka kan gitu.
Ada yang gabung nih, cukup menarik tema kita nih ya sepertinya. Halo, selamat siang. Selamat siang dari Pak Amin lagi. Oh, Pak Amin lagi, gimana Pak Amin? Menarik Pak Nurkolis. Memang tadi Pak Nurkolis bilang itu HP juga itu dari gadget itu juga pengaruh sama anak-anak. Jadi pengaruh satu, imannya juga sudah menurun, juga media massa dari televisi. Kalau zaman dulu kan cuma TVRI, juga pendidikannya lebih bagus, ada cerdas cermat. Sekarang pendidikannya sinetron. Itu semua menurun semua. Makanya iman menurun. Kadang-kadang azan aja malah abot HP, nonton sinetron gitu. Pak Nurkolis kalau gitu. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya singgung ya Pak Nurkolis sama Pak Sambodo ya. Iya. Ternyata godaannya banyak Pak untuk mengedukasi anak-anak gitu ya. Oke, nah ini terima kasih Pak Amin. Mau ditanggapi? Ya, jadi ini sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Sambodo ya. Pak Sambodo juga bahwa budaya itu dengan perkembangan zaman itu kan banyak perubahannya. Jadi sebenarnya menurut saya ya tidak serta-merta mungkin apa yang kita lakukan saat kita kecil itu mungkin sekarang juga sudah mungkin tidak bisa diterapkan pada anak-anak kita. Nah, ini karena memang itu tadi budaya sudah berubah, ada teknologi semua juga semakin berkembang dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kan orang tua yang cenderung feodal gitu ya. Feodal itu juga mungkin banyak penilaian yang negatif kan gitu. Dengan perkembangan teknik komunikasi, kemudian teknik perkembangan perilaku masyarakat itu kan juga kecenderungan kalau kita cenderung feodal itu kan ya feodal itulah merasa kita orang tua anak-anak itu kayak bos sama bawahan yang itu kan banyak teori-teori yang itu juga mungkin sudah tidak tepat untuk zaman sekarang. Nah ini juga harus dipahami kita bersama-sama. Namun tetap sebebas apapun atau komunikasi cair apapun antara orang tua dan anak itu tetap harus ada batas-batas tanggung jawab masing-masing. Harus tahu bahwa itu tanggung jawab orang tua, itu tanggung jawab anak harus bagaimana, orang tua harus bagaimana. Sementing kan itu Pak. Kalau menurut saya untuk zaman sekarang. Sebebas apapun harus dimengerti tanggung jawabnya sejauh mana gitu ya. Artinya juga gini ya Pak Sambodo sama Pak Nurkolis ya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengajak anak untuk berdiskusi untuk untuk menentukan mungkin berkaitan aturan-aturan keluarga atau berkaitan dengan hal-hal kecil, mau liburan kemana kayak gitu dilibatkan untuk berdiskusi kayak gitu sebenarnya sah-sah saja gitu ya, tidak harus orang tua melulu yang memilih gitu ya. Ya, memang betul sekali Mas Hasta. Jadi memang untuk mengajarkan anak rasa tanggung jawab itu ya kita libatkan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Sebenarnya anak itu kan punya hak ya, hak dasar anak itu salah satunya kan partisipasi tadi. Jadi pendapatnya anak itu harus kita dengar. Sebisa mungkin kita akomodir kan gitu. Termasuk diawali dari itu mungkin bagaimana menata kamar itu dilibatkan, bagaimana tadi menentukan mau liburan kemana, punya ide apa untuk merehab rumah kan gitu, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan sampai anak ini cuma jadi objek gitu kan. Jadi liburan juga cuma diajak, nggak menentukan itu, beli baju ya dibelikan, tinggal suruh pakai gitu. Gitu. Ya itu akhirnya anak-anak ini jadi akhirnya minder gitu ya, tidak ide-idenya tidak muncul, apalagi nanti selanjutnya rasa tanggung jawabnya itu. Kalau Pak Nurkolis sendiri gimana mengajarkan anak untuk tanggung jawab terhadap kebebasannya ketika deh bermain kayak itu, tapi harus ada tanggung jawab seperti apa gini? Ya seperti tadi Mas, kalau kita bicara kebebasan bertanggung jawab adalah mereka harus dipahamkan konsekuensi dari perbuatan itu. Konsekuensinya. Misalnya kita berbuat apa, itu efek negatifnya apa, efek positifnya apa, harus mereka tahu. Ini kalau kita bicara kebebasan yang bertanggung jawab kan demikian. Karena tadi sampaikan Pak Sambodo juga bahwa kebebasan itu akan dibatasi oleh norma-norma. Ada norma sosial, norma agama, norma hukum. Itu kan tidak boleh dilanggar itu. Ya, sebebas apapun norma-norma itu harus menjadi rambu-rambu untuk tidak bisa dilanggar. Karena kalau udah dengan bebas-bebasnya tanpa ada norma,
nanti mungkin akan mengganggu kebebasan orang lain juga. Itu yang terjadi. Oke. Tetap harus dikenalkan norma. Oke. Baik, ini makin menarik kian kesini. Tapi harus break dulu untuk tanda waktu juga di pukul 13.30 ya sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui telepon kami di 557762. Untuk Anda juga small listeners yang ingin bergabung masih bisa ya di 557762 atau bisa juga di 0817548320. Punya pengalaman berkaitan dengan pengasuhan anak ini, berkaitan dengan gimana sih memperkenalkan mengajarkan anak tanggung jawab pada sebuah kata kebebasan. Nah, Anda menerapkannya di rumah tangga Anda seperti apa bisa diceritakan juga, nanti kita bisa coba untuk gimana sih kalau menurut narasumber kita di kesempatan hari ini ya. Dan kita masih di perbincangan di Family Talk, ada Pak Sambodo SEM IP dari DP3P2 dari Sima Jakarta, dan ada Pak Nurholis Warman SIP MSI Komisi D DPRD dari Istimewa Yogyakarta. Masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora juga semua listeners, kita masih di program Family Talk nih ya. Ajarkan anak tanggung jawab pada kebebasan. Langsung berita dari DP3AP2 daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Sambodo SMIP ya, dan juga ada dari Komisi D DPRD ada Pak Nurholis Suharmas SIP MSI. Yang mau gabung masih dibuka kesempatan, teleponnya di 557762 atau bisa juga di 0817548320. Pak Sambodo dan juga Pak Nurholis ini. Nah, ini tadi sebenarnya di awal sudah sedikit disinggung berkaitan dengan kalau kita ngomongin usia. Sebenarnya kalau kita mengajarkan berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab kayak gitu, di usia berapa nih bagusnya Pak? Apakah ketika mereka sudah mengerti, sudah mulai berpikir kayak gitu, tak kanan kirinya sudah mulai berkembang, atau sebenarnya jadi kecil sudah boleh kayak gitu? Gimana Pak Sambodo atau Pak Nurholis? Pak Sambodo. Iya, jadi setiap anak itu tumbuh kembangnya itu kan ada tahapan-tahapan ya. Oke. Jadi mengajarkan rasa tanggung jawabnya juga sesuai tahapannya itu, Pak. Gitu. Ada mungkin yang balita kan gitu. Bisa kita ajarkan ketika anak ini mengambil makanan, ketika ngambil makanan ya harus dihabiskan kan gitu. Oke. Atau nanti ketika sudah menginjak ke TK, SD itu, ketika menumpahkan sesuatu ya harus dibersihkan. Dan itu. Nanti ketika sudah menginjak SMP, ketika ada pekerjaan rumah gitu, PR gitu dari sekolah, ya sebisa mungkin biar anak ini bertanggung jawab, Pak. Bagaimana caranya dia menyelesaikan. Sekarang itu kan kita dengar beberapa emak-emak ini ketika yang dapat PR-nya itu anaknya yang ngerjain orang tuanya. Ributnya emak-emak gitu, apalagi pekerjaan prakarya gitu, Pak, kerajinan itu emak-emak sibuk nyari bahan-bahan kerajinan itu. Itu sebisa mungkin ya biar anaknya ini gitu yang punya inisiatif untuk nyari kemana, punya ide apa gitu kan. Nah, ini yang nanti lebih besar lagi udah menginjak ke SMA ini ya, di bawah 18 tahun ini tanggung jawabnya lebih lagi kan gitu. Ketika dia bertindak ya dia harus tahu konsekuensi logisnya seperti apa. Nah, kita selama ini kan kenakalan anak-anak ini karena mereka itu ada kebebasan tapi belum ada rasa tanggung jawabnya kan gitu. Bebas mereka keluar malam gitu kan. Mereka nggak sadar ada risikonya, nggak sadar ada tanggung jawab di situ ketika ada sesuatu. Nah, ini kan harus kita beri pemahaman gitu. Anak-anak yang lebih besar mestinya dialognya kan gitu. Lebih bisa diajak berdiskusi kan gitu daripada yang tadi anak-anak yang SMP, SD kan gitu. Anak-anak selama ini keluar malam membawa senjata gitu, walaupun bukan senjata tajam ya. Itu sebenarnya mereka kan kurang tahu, Pak, bahwa ketika membawa apapun itu yang bisa melukai, itu kan bisa ada ranah hukum di situ kan gitu. Nah,
Jadi terkadang tanggung jawab ini karena kurangnya pemahaman terhadap anak-anak kan gitu. Jadi tadi orang tua harus melihat tahapan perkembangan anaknya. Bagaimana mengajarkannya disesuaikan dengan perkembangan nalar anak itu kan gitu. Oke. Pak Nurholis, ini gimana kalau Pak Kalau Nurholis? saya gini Mas, sebenarnya kapan sih anak-anak diberi kebebasan atau mungkin atau gini Pak, karena saya saat anak itu sudah bisa membedakan atau bisa menganalisa atau bisa memahami sebab dan akibat dari perbuatannya. Dan juga udah ada perintah-perintah sederhana dari orang tua, itu sudah mulai diberi kebebasan. Ya, jadi mereka misalnya anggap aja umur 2 tahun ya. 2 tahun itu kan mungkin baru belajar jalan ya. Ya, misalnya ajar atau mungkin sudah bisa memahami hal-hal yang sederhana. Itu kalau sudah mulai dia itu sudah bisa memahami sebab akibat dari perbuatannya, itu mungkin sudah bisa kita ajari untuk tanggung jawab atau mereka melakukan apa dan sebagainya. Ini yang terpenting. Karena kalau masalah umur saya sampaikan Pak Ambata, usia mungkin berbeda ya, masing-masing karakter anak itu berbeda. Tapi yang mudah itu kalau mereka sudah bisa diajari untuk perintah-perintah sederhana, kemudian bisa melakukan tahulah bahwa misalnya saya belajar jalan itu kalau lari nanti mudah jatuh misalnya. Itu kan sudah mulai bisa menganalisa sebab akibat dari perbuatannya. Itu sudah mulai diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Saya rasa itu. Oke, karena juga tumbuh kembang anak itu beda-beda tadi ya Pak, dari daya pikirnya, dari nalarnya juga mungkin beda-beda setiap anaknya gitu ya. Jadi orang tua itu sendiri yang akan mengetahui pasnya kapan gitu ya. Nah, terus gini Pak, sebenarnya ketika mengajarkan kayak gitu, ada hal-hal yang harus kita hindari nggak sih ketika kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab pada kebebasan itu? Harus ada yang nggak boleh itu. Gimana Pak Sambodo? Ya, jangan sampai tadi disampaikan dengan nada marah gitu. Ada paksaan. Marah, nggak boleh paksaan. Ya. Akhirnya anak itu tidak sadar nih dengan apa yang harus dilakukannya. Dia melakukan itu ya karena terpaksa tadi, tidak tahu esensinya, Pak. Tidak ada tahu esensi bahwa itu konsekuensi logis dari perbuatannya kan gitu. Taunya cuma dimarahi, dipaksa untuk melakukan itu. Nah, ini akhirnya nanti perbuatan itu akan terulang lagi, Pak. Karena tidak dilandasi kesadaran tadi, pemahaman yang betul kan. Kalau saya bisa nambahkan Mas, tadi sepenting komunikasi yang baik. Yang tidak boleh kan tadi, yang tidak boleh dalam misalnya gini, kita memerintahkan atau memberikan tanggung jawab kepada anak saat misalnya larang-larangan, dan itu kita juga melakukan. Jadi keteladanan lah istilahnya. Jadi misalnya kamu nggak boleh merokok misalnya, karena merokok itu dampaknya gini-gini. Tapi kita sendiri melakukan, itu kan nggak keteladanannya kan nggak ada. Nah, hal semacam itu yang keteladanan yang memang itu hal yang kita membuat larangan, buat aturan, tapi kita sendiri melakukan itu sangat naif nanti kalau kita berikan kepada anak itu. Mereka juga akan mencibir, kita nggak ada istilahnya itu harga diri kita tuh nggak ada kan itu ya. Untuk kita aja melarang sementara kita sendiri melakukan misalnya, itu yang saya kira untuk bisa dihindari dalam rangka memberikan tanggung jawab kepada anak. Kalau kita berbincang seputar kebebasan bagi anak-anak ataupun bagi semuanya, sebenarnya apa saja sih contoh kebebasan ya mungkin bolehlah ini untuk diungkapkan gitu, apa saja hal-hal kegiatan bebas berapa saja ya. Pak? Kalau menurut saya yang bebas ya namanya bebas, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Tapi memang bahasa dari awal adalah norma tadi ya. Norma hukum, norma agama, norma sosial. Saya kira itu saja. Kalau itu tidak melanggar norma, saya kira bisa mereka lakukan. Termasuk memilih teman, Pak?
Anak-anak Ya, kan termasuk milih teman itu kan kebebasan nanti. Iya ya. Mereka kan Aduh. namanya anak-anak itu kan kliknya juga kita nggak tahu ya. Kalau kita paksakan kamu harus berteman dengan dia, dengan A dengan B, saya kira nggak perlu. Mereka biar mencari teman karena untuk biar misalnya untuk klik bisa komunikasi nyambung itu kan ya tidak bisa kita paksakan juga. Padahal mungkin ada ya orang tua yang kan yang namanya orang tua nggak mau ya anaknya itu mungkin jadi orang yang maaf ini dalam tanda kutip tidak bagus atau tidak baik kayak gitu ya. Dan akhirnya kan kamu jangan berteman dengan itu nanti kayak gini loh gini. Nah, itu berarti sudah nggak boleh banget nanti gimana Mas Sambodo? Ya, itu kan bagian dari bagaimana apa kita non diskriminatif tadi ya. Oh, iya, oke. Jadi anak-anak itu kan bebas untuk memilih berteman dengan siapapun. siapapun itu apapun, suku, agama agama gitu, baik status sosial gitu dan lain-lain. Tapi tetap ada rambu-rambunya, Pak. Jangan berteman dengan anak-anak yang berbuat negatif kan gitu. tetap harus ada Ada itunya. batasnya gitu kan. Orang tua harus memberi arahan gitu. Oke, menarik ya. Boleh, monggo memilih teman sih, Pak. Iya, Gimana, saya kira Pak? gini, kalau memilih itu ada satu kebebasan ya. Iya, oke, Pak. Yang terpenting adalah kita beri pemahaman untung ruginya sebab akibatnya tadi. Kita pahamkan pada mereka. Nah, kita punya teman misalnya nggak boleh, kamu nggak boleh, udahlah diberi pemahaman untung dan ruginya misalnya berteman dengan A, berteman dengan B. Sehingga mereka akan memilih sendiri dia akan berteman pada siapa. Ini kalau kita bicara kebebasan yang bertanggung jawab loh, Mas. Tentang kebebasan. Kalau masalah dampak-dampaknya nanti setelah itu baru kita pemahaman. Karena apa? Kalau kita bicara kebebasan maka ya mereka sebenarnya boleh memilih siapapun tapi harus dengan pemahaman. Ya, pemahaman. Karena gini, kalau dia itu sekali lagi kita kekang itu mungkin juga di tidak sepengetahuan kita mereka melakukan itu daripada mereka kan kita ada diskusi kita ketika pemahaman loh kalau misalnya kita berbuat A konsekuensi negatifnya seperti ini konsekuensi positifnya semacam ini monggo mereka dengan nalar sekelas mereka anak-anak itu ya biar mereka membuat keputusan gitu itu kalau kita biar masalah kebebasan yang bertanggung jawab tadi. Itu baru kan nanti kalau ada hal-hal yang menyimpang baru kita berikan pemahaman bebas ada normanya kamu itu melanggar norma ini kalau melanggar ini berarti ada yang dirugikan. Menurut saya begitu. Oke. Jadi tetap aja orang tua ini ya Pak memberikan tadi ya gambaran apa sih konsekuensinya ketika kamu A seperti ini, kalau B seperti ini itu tetap ranah orang tua juga ada campur tangan di sana ya. Enggak terus kalau menurut saya harus itu. Oh harus malah ya. Harus. Setiap kita analisa kalau ada suatu hal loh konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu melakukan ini ada konsekuensinya seperti ini. Dan karena mereka itu bisa kita beri kebebasan kalau udah bisa membedakan itu. Udah bisa menganalisa akibat dari mereka anak-anak itu melakukan perbuatan itu, melakukan kegiatan itu. Harus Pak Sambodo berarti ya. Tetap campur tangan ini orang tua gimana Pak? Ada kebebasan lagi Pak ini di tahun ajaran baru ini Pak. Gitu. Memilih sekolah Pak. Ya. Wah, ini campur orang tua kadang gede banget nih. Iya, terkadang campur orang tua itu gede banget Pak. Padahal anak itu pinginnya mungkin minatnya ke komputer, tapi dipaksa orang tua untuk sekolah di SMA, kan gitu. Pinginnya padahal ke SMK jurusan komputer. Gitu. Atau pinginnya komputer malah diarahkan orang tua untuk ke mesin gitu. Jadi terkadang di perbincangan anak-anak itu anak yang salah jurusan gitu, Mbak. Jadi ketika sekolah akhirnya nggak semangat Pak, karena nggak ada motivasi di situ. Cuma sekolah formalitas untuk menyenangkan orang tua. Jadi orang tua harus memberi arahan, memberi pertimbangan, menambah wawasan anak iya. Tapi untuk eksekusinya dirembuk bareng-bareng, baik-baik dengan anak Pak itu. Tidak ada cerita gini ya, kok sesuai rak yo seneng nggak ada ya Pak. Meeting terus jalanan kulino ya Pak. Polanya orang tua itu kan itu. Oh gitu ya Pak Nurkolis ya. Oke.
Ada lagi Pak, Gimana? ini Pak. Gimana Pak Sumodo? Anak itu kan sebenarnya punya kebebasan untuk mengembangkan minat bakatnya Pak. Oke. Jadi ada beberapa kecenderungan anak itu diarahkan untuk mencapai cita-cita orang tuanya. Jadi anak ini sebenarnya pinginnya itu bola Pak, gitu. Ekstrakurikulernya bola. Tapi anak dileskan untuk les musik kan itu. Itu. Atau kalau di sekolah ekstrakurikulernya itu dibatasi Pak. Jadi sesuai keinginannya sekolah. Padahal ketika sekolah ramah anak ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat bakat itu ya dibuka Pak. Anak-anak itu pengennya ekstrakurikuler jenis apa? Apakah olahraga, apakah seni, apakah penambahan wawasan, komputer, animasi, olahraganya aja ada pilihan gitu. Biar anak-anak nanti memilih sesuai minat dan bakatnya, bukan dipaksa untuk ikut ekstrakurikuler sesuai keinginan sekolah gitu. Wah. Gimana jadi kompleks banget ya Mas Nurholis ya? Ya, karena gini Mas, karena kita kan tadi topiknya kebebasan Ya, oke. Kebebasan yang bertanggung jawab pada anak. Oke. Jadi gini, orang tua juga harus bisa memahami seperti yang Pak Sambodo tadi, memahami bahwa anak itu mungkin punya karakter berbeda dengan orang tuanya, sehingga pengembangan minat dan bakat dan juga potensi yang ada di anak itu biar mereka tumbuh dengan sendirinya. Oke. Mereka akan berekspresi sesuai dengan apa yang ada di benaknya, ada yang di apa yang menjadi kelebihan pada mereka, enjoy-nya di mana kan gitu. Nah itu yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, orang tua kewajibannya adalah mengarahkan saja, bukan memaksakan kan gitu. Karena dampak-dampaknya sangat luar biasa nanti kalau ada pemaksaan itu kita. Nah inilah yang harus dipahami kita dalam mengasuh anak. Karena sekarang itu orang anak sukses itu kan tidak mesti kudu pinter kan itu. Pinter dalam artian akademik. Nah sekarang apalagi sekarang namanya ada kurikulum merdeka dan sebagainya, itu kan mulai pola asuh anak itu kan tidak bisa kudu podo karo wong tuane kan gitu. Mereka punya kecenderungan sifat-sifat yang mungkin berbeda, itu harus kita dorong. Ya, kalau memang ada yang bersifat menurun itu juga masih banyak ya sifat turun pada orang, tapi kan tidak mesti semua itu kan menurun pada anak. Itu yang harus kita pahami, bahwa ajang ekspresi anak itu tidak mesti harus sesuai dengan orang tuanya gitu. Kalau masalah itu mesti sama ya nggak apa-apa, tapi kan tidak mesti harus sama gitu. Oke, baik. Kita masih di Family Talk, ajarkan anak tanggung jawab pada kebebasan bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Jakarta dan Komisi di DPRD Daerah Istimewa Jakarta ya. Ada Pak Sambodo dan juga Pak Nurholis. Perbincangan cukup menarik Pak Nurholis juga Pak Sambodo, tapi kita harus akhiri kebersamaan kita karena sudah hampir pukul 14 ini. Iya, Nah, Pak. ini untuk mengakhiri kebersamaan kita, mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan berkaitan dengan mengajarkan anak tanggung jawab pada kebebasan ini, monggo Pak Nurholis dulu. Apa ini? Jadi gini, kalau kita mau menanamkan kebebasan yang bertanggung pada anak, ini perlu ada suatu proses. Oke. Ya, proses sistem pola asuh kepada anak. Jadi tidak bisa serta-merta kita doktrin kepada anak. Ini harus yang terpenting itu, sehingga anak bisa mengekspresikan apa yang menjadi kemampuan dan pola pikirnya, sehingga mereka ada suatu kebebasan berekspresi, baik dari segi bicara, perbuatan dan sebagainya. Ini perlu ada proses sehingga kebebasan yang bertanggung jawab betul-betul bisa tertanam sampai nanti anak-anak itu bisa dewasa. Gitu ya, Pak Sambodo. Monggo. Terkait pengasuhan ini sebenarnya kan bukan hanya tanggung jawab ibu-ibu ya. Oh iya. Bapak-bapak juga bertanggung jawab. Ini kesentil ini ya. Oke, Ji. Dan bagaimana cara mengajarkan anak rasa tanggung jawab terhadap kebebasannya itu harus belajar, Pak. Orang tua itu harus menambah ilmunya. Bagaimana cara menambah ilmunya? Bapak ibu itu bisa berkonsultasi aja.
Jadi di DP3AP2 Oh, oke. DIY itu Ya, ada telekonseling, Pak. Telekonseling. Jadi tidak usah repot-repot, Mhm. gitu kan. Bisa lewat WA gitu. Oh, oke. 24 jam ini ada petugas yang menangani di situ gitu. Ini di Tesaga DIY, Pak, di nomor 087 719 29 2111 kan gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang ingin menambah ilmunya terkait pengasuhan bisa telekonseling di situ. Atau kepingin yang tatap muka di DP3AP2 juga ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nanti bisa datang ke DP3AP2, bisa ketemu konselor-konselor kita, Pak. Ketika ada permasalahan anak atau pengen menambah ilmu, bisa di situ. Jadi curhatnya pada yang benar nih, bukan ke medsos. Ya. Karena saya dijamin. Oh iya ya. Nah, Gratis gitu. Gratis, ya. saya dijamin. Oke, baik. Ke Puspaga juga bisa, ke Tesaga juga bisa dia tadi ya. Iya, Iya, iya. oke, baik. Pak Samdodo, terima kasih sekali, ini cukup menarik perbincangan kita di kesempatan siang kali ini, juga Pak Nurholis. Siap, Mas. Semoga Mas. cukup menginspirasi kita semuanya untuk cukup bermanfaat kita semuanya ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang gak kalah menariknya juga ya. Oke. Ya, demikian tadi sahabat Sonora dan juga smart listener perbincangan kita di kesempatan siang kali ini bersama DP3AP2 dari SMA Jakarta dan juga Komisi di DPRD dari SMA Jakarta, ada Pak Samdodo dan juga Pak Nurholis di siang kali ini. Saya mohon pamit dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan selamat mendengarkan program-program kami selanjutnya.